2,5 cm di atas jurusan jari besar digital. Ini ya, 2,5 cm dari daerah perambaan ya, dari daerah pena yang akan kita lihat di sini kan ada pena ya. Kalau ini namanya ulnaris, ini namanya apa nih? Brachialis. Ya, ada pena brachialis, di sini ada ulnaris. Jadi kita lihat di sini kalau nadi kita ngukurnya kan di sini nih, ya. Nah, kalau nanti kita meletakkan stetoskop ketika memeriksa tekanan darah, kita periksanya yang di sebelah sini, yang di ulnaris, ya, ulna di kelingking, ya. Boleh diperiksa nadinya masing-masing, ya. Kalau brachialis kan di sini, ya. Ini yang ulnaris di sini. Jadi nanti peletakannya di sini. Nah, kita letakkan si manset ini 2,5 cm di atas dari daerah penanya ya. Karena tangannya bukan tangan orang ya, jadi kira-kira 2,5 cm ya di atas dari itu. Kemudian kita rangkapkan ya. Posisinya ini adalah kompasnya untuk melihat berapa nanti tekanan darahnya. Normalnya berapa tekanan darah? Berapa? 120. 120 fisiknya, ya. Kemudian ini pastikan dikunci dulu. Kemudian kita pompa secara perlahan, jangan langsung jangan terlalu cepat, karena kita harus pelan-pelan ya, sampai mengembang. Sambil kita raba di sini, apakah nadinya masih teraba atau tidak. Kalau sudah tidak diraba, tambah lagi kira-kira 10 sampai dengan 20 ini ya tekanannya. Kemudian baru kita letakkan di sini. Kemudian sambil kita buka secara perlahan. Dengarkan baik-baik. Detak yang pertama itu adalah tekanan sistolik ya. Kemudian sampai dengan selesai, sambil kita melihat di sini ya. Detakan yang terakhir itu adalah tekanan diastolik. Ya, tekanan sistolik itu ketika jantung itu menguncup, kemudian ketika dia membuka, itu adalah terakhirnya ya, menguncup tekanan diastolik. Ya. Jadi pastikan ininya dikunci, dipompa dulu ya, sampai misalnya sambil kita raba, nadinya tidak teraba lagi, kemudian kita tambah sedikit ya, baru kita letakkan stetoskopnya dan kita buka secara perlahan. Ingat, detakan pertama adalah tekanan sistolik, detakan keduanya adalah diastolik. Itu kalau misalnya pompanya itu nyampe ukuran berapa? Nah, makanya sampai di sini dulu. Kalau maksudnya apa? Itu kan ada yang sampai 200. Ya. Bedanya gimana? Kalau pada orang yang hipertensi tentunya beda. Ya, kalau orang hipertensi kan dia kadang ada yang bisa tensinya di atas 200. Ya. Makanya tadi misalnya kita sampai dengan 120 dulu nih, 120. Ini nanti udah nggak teraba lagi nih yang sebelah sini. Kita tambahkan bisa 20 lagi. Kita tambahkan 20, kemudian nanti setelah itu baru kita tempelkan di sini stetoskopnya di pena di bagian ulnarisnya. Kemudian kita lepaskan kuncinya.
Palpasi akan dibayar sambil mengembangkan massa dengan kecepatan sampai tekanan 30 di atas itu di mana nadi tak terdengar dengan perlahan terpisah. Jadi tadi ketika nadi sudah tidak terdengar lagi, tambahkan ya 30 ini lagi ya 30 tekanannya ditambah lagi 30 mmHg ya. Jadi atau raksa. Kemudian kalau sudah tadinya nggak kerasa, tambahkan lagi 30 tekanannya, kemudian baru dibuka secara bertahap selama kurang lebih bisa sampai dengan 30 detik ya, karena kita harus mendengarkan secara pasti mana tekanan yang pertama dan mana tekanan bunyi yang pertama dan bunyi yang terakhir atau yang bukan yang kedua tapi yang terakhir ya. Salah kalau kamu ngomongnya bunyi yang pertama dan bunyi yang kedua, karena nanti kan rentangnya jauh, misalnya dari 120 ya, 120 itu ada tekanan sistoliknya, kemudian nanti yang terakhirnya misalnya letaknya ada di 70, berarti itu adalah tekanan diastoliknya. Kalau di tekanan kedua bisa aja tadi 120, 110, berarti mana 120 per 110 gitu. Jadi yang pertama dan yang terakhir gitu ya. Tuh. Nah, ketika misalnya kita mau mengulangi, belum yakin tuh tadi dengan pemeriksaan pertama. Nah, kita kempeskan dulu ini ya, mansetnya kita kempeskan. Tunggu dulu, jangan langsung di pompa. Tunggu dulu kira-kira 30 detik lah ya. Tunggu dulu baru nanti dipompakan kembali. Itu kalau biasanya kan dengan dia bergerak, pasiennya bergerak atau kita yang bergerak, kita ngedengerin ini, apalagi yang belum peka telinganya, ya belum terbiasa maksud saya, itu akan sulit nanti membedakan ini tadi berapa ya, 120 atau 130 ya. Nah, kita boleh mengulanginya lagi, tapi dengan kita istirahatkan dulu sebentar, kira-kira 30 detik atau 1 menit untuk supaya dia rileks lagi, kemudian nanti kita bisa mengulanginya kembali ya. Itu untuk pemeriksaan tekanan darah. Normal tadi antara 120 per 80 ya. Kalau yang dikatakan hipertensi itu yang tinggi adalah tekanan diastoliknya ya, tekanan yang paling bawah atau tekanan diastolnya itu lebih dari 90 mm air raksa. Jadi misalnya 130 per 90, nah itu sudah bisa dikatakan sebagai hipertensi ringan ya. Atau mungkin 150 per 100, nah itu adalah tekanan diastoliknya yang lebih dari 90. Pertama adalah tekanan darah dari suhu dan rasa. Supaya efektif dan efisien, waktu kita kalau misalnya pasiennya banyak nih dalam satu ruangan, mau meriksa semuanya kan butuh waktu yang lama ya. Jadi ini penting ada digital. Kalau dulu kan raksa, jadi harus tunggu dulu 5 menit baru nanti bisa keluar suhunya berapa. Jadi sambil menunggu waktu efektif dan efisien, ini masukkan dulu di air. Tapi apa-apain udah hasil. Ini dijepitkan ya. Pasiennya sudah jepit. Ya, masuk kolong. Ya, kalau begitu ya. Ya, Bu. Turun jepit. Ini masuk ke dalam. Ukur tekanan darahnya. Nah, ini selesai. Kemudian kita mau mengukur nadi. Kita pastikan ada jam tangan. Ya. Diukur dalam periode 1 menit. Ya. Jadi diraba dengan menggunakan 3 jari. Sebenarnya 3 jari ini ada fungsinya. Ya. 2 jari. Contoh ya, 3 jari
Jadi ini kan nadi di sini ya, brachialis kita. Jadi ini untuk membendung, ini untuk membendung, terus yang tengah ini untuk mendengarkan, merasakan, bukan mendengarkan, merasakan. Atau dengan ketiga-tiganya juga bisa diraba. Kemudian dirasakan, dihitung selama 1 menit itu berapa kali normalnya? 60 sampai 80 kali per menit. Jadi dihitung. Ada cara cepat. Ya, ini sebenarnya cara nakal ya. Cara nakal. Kalau pasiennya dengan gangguan jantung, jangan dihitung dengan cara cepat, karena kita harus mengetahui frekuensinya. Nadi itu benar-benar 1 menit itu berapa kali? Karena itu kan kaitannya dengan jantung. Nah, karena ada permasalahan di jantung, karena terkaitan kan antara nadi dan jantung. Nah, jadi cara cepatnya adalah kita ukur 15 detik pertama. Dirasakan 15 detik pertama. Sembari kita melihat jam tangan kita. Diukur 15 detik pertama. Misalnya 20 kali. Kemudian kita kalikan kali 2. 4. 15 1 menit berapa detik? 60. Kan kita hitungnya 1 menit. Jadi kita hitung 15 detik pertama berapa? 20 misalnya. Jadi 20 dikalikan 4. Ya kan? 15 kali 4 60. Betul apa enggak? Betul. Betul. 20 kali 4 80 80. Jadi nadinya adalah 80 kali per menit. Itu cara cepatnya. Jadi dihitung 15 detik pertama berapa jumlahnya, dikalikan 4. Ya kan 15 detik. Kalau 60 berarti 15 kali 4 kan 60 detik. Nah, kalau tadi kita rasakan denyutnya ada 15 misalnya. 15 yang dikalikan 4, atau denyutnya ada 18 dikalikan 4. Tuh caranya. Nah, kalau nadi kita pasien nggak bisa ngebohongin kita, ya, dibuat-buat atau enggak. Tapi kalau nafas, kalau kita ngomong, Mbak, saya ukur dulu ya, saya hitung dulu ya nafasnya. Nah itu bisa dibuat. Jadi nafasnya bisa aja ditahan. Gitu. Jadi caranya adalah tadi kan udah dapet nih kita nadi. Kita pura-pura lagi ngecek ini, padahal kita lagi perhatiin retraksi dari dinding dadanya, inspirasi dan ekspirasinya. Sama dihitung 15 detik pertama, inspirasi dan ekspirasi itu dihitung 1 kali nafas, buang itu 1. Ya, jadi dilihat naik turunnya dada itu misalnya sekali naik, kemudian turun itu dihitung 1 kali nafas. Nah, dihitung 15 detik pertama berapa? Dikalikan 4, sama seperti itu. Ya. Tapi hati-hati ketika menghitung pada pasien dengan gangguan paru. Ya, misalnya pada pasien asma, biasanya kan nafasnya dia sesek, nafasnya sesek, atau pada misalnya gangguan dengan nafas cepat, itu harus dihitungnya periodenya 1 menit, jangan dihitung dengan cara cepat, karena nanti hasilnya takutnya nggak akurat. Nanti kalau nggak sesuai, pasien ini mengalami gangguan pernafasan, kok RR-nya atau tempat respiration rate-nya cuma 20 kali, bener apa salah nih? Jadi hati-hati ketika menghitung nadi dan menghitung pernafasan. Kalau dia ada gangguan pernafasan atau gangguan jantung, hitunglah selama periode 1 menit. Jangan menggunakan cara cepat, ya, karena khawatirnya hasilnya tidak akan akurat. Ya, itu untuk mengukur tekanan darah, nadi, pernafasan, dan juga suhu. Normal suhu 36 sampai dengan 37